Selamat pagi, kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa. Mari doa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari yang cerah ini, Bapak akan memberikan materi tentang menghitung harga pokok produksi atau disebut dengan HPP. Materi yang dipelajari adalah pertama, menentukan harga pokok. Yang kedua, strategi penentuan harga dalam bisnis online. Dan yang ketiga, analisis dalam bisnis daring. Nanti ini juga akan Bapak PDF-kan, jadi tolong kalian pelajari. Sekarang, materi yang pertama, menentukan harga pokok. Apa itu harga pokok? Berikut ini adalah cara untuk menentukan harga jual untuk produk di toko online. Yang pertama, harus modalnya berapa? Dalam menentukan harga pokoknya berapa, misalnya kamu beli membuat kue misalnya. Apa saja sih kamu menentukan dari harga yang kamu jual itu 2.000 kuenya itu apa sih standarnya atau apa sih anggarannya? Mengapa kamu bisa membuat harga satu kue itu menjadi 2.000? Ya, yang pertama modal. Ya. Harga jual dalam produk untuk toko online itu adalah modal awalnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan harga produk harus memperhatikan modal awal yang dikeluarkan. Ya, misalnya kalau buat kue mungkin tepung, itu minyaknya atau udah segala macam. Nanti kalau buat tepung segini, misalnya perlu 1 kilo tepung itu berapa, gula berapa kilo kan. Jadi buat berapa biar nanti dihitung semua modal awalnya. Disitulah kamu bisa mencari keuntungan. Nanti untuk menentukan harga ada beberapa rumus ya. Yang kedua, material atau bahan baku ya. Material atau bahan baku kalau buat kue misalnya ya tepung, gula gitu ya. Atau buat rumah materialnya misalnya semen, pasir, itu dia. Bahan baku menjadi bagian terpenting dari terbitnya produk yang dijual. Harga bahan baku harus dipikirkan juga sebelum menentukan harga jual produk. Yang ketiga, pembayaran tenaga kerja. Ini kalau kamu membutuhkan ada tenaga kerjanya. Jadi kamu harus hitung. Jangan sampai kamu hanya menghitung bahan baku dan modalnya saja. Tetapi tenaga kerjanya nggak tidak dihitung. Nanti ujung-ujungnya buntung atau alias rugi. Ya, jika bisnis online itu membutuhkan tenaga seseorang untuk membantu berjualan online, tentu saja dibutuhkan biaya untuk membayar karyawan. Dan ini akan sedikit berpengaruh terhadap harga pokok yang dijual. Yang keempat, pengeluaran lain-lain. Biaya lain-lain dalam bisnis adalah biaya operasional, biaya rutin, dan tidak rutin. Operasional misalnya, kalau kamu online ya, harus beli paket data, bayar WiFi bulanan, ya, bayar rutin misalnya bayar listrik, bayar ya konsumsi kamu misalnya untuk makan minum kan, ya. Atau mungkin harus beli segala kantong dan segala macam itu kan biaya rutin yang harus dikeluarkan. 5. Kelebihan produk. Saat berjualan tentu saja berharap produk yang diproduksi akan terjual semua dan mendapatkan banyak keuntungan. Namun ada kelebihan produk, maka produk yang tidak terjual menjadi kadaluarsa dan terbuang sia-sia. Hal ini menjadi kerugian. Yang keenam, persentase profit. Ya. Keuntungan menjadi bagian terpenting dari saat merencanakan untuk menentukan harga suatu produk. Mereka harus melihat apa yang membuat toko online-nya untung dan rugi dari waktu ke waktu. Ini akan menjadi acuan bagi kenaikan harga produk selanjutnya. Dan juga semakin bisnis kamu berkembang ya, namanya online ya,
harus dibuka lagi cabangnya dan segala macam. Misalnya hari ini kamu jualan kue online, besok mungkin bisa jualan baju, karena pelanggan kamu bisa juga menjadi pembeli baju kamu tersebut. Yang B, strategi penentuan harga dalam bisnis online. Maaf ya kalau seandainya nanti videonya selesai, nanti akan ada part 2-nya, karena kalau ini hanya sampai 10 menit saja. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya atau cost based pricing. Harga ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk, ditambah dengan keuntungan atau laba yang dikehendaki. Yang pertama, harga biaya plus, cost post pricing method. Dengan menghitung, ini artinya adalah dengan menghitung jumlah biaya produksi, kemudian ditambahkan dengan nilai keuntungan yang diinginkan. Rumusnya, harga jual sama dengan modal dalam kurung biaya produksi ditambah laba. Harga biaya plus. Contohnya begini. Masih ayah. Dalam memproduksi 10 baju, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku 500.000. Biaya operasional untuk menghasilkan 10 baju tersebut meliputi gaji karyawan, listrik dan lain sebesar 500.000. Jadi totalnya adalah 1 juta. Jika Anda menginginkan keuntungan 30%, maka harga jual baju anak tersebut adalah 1 juta ditambah keuntungannya 30% dikali dengan 1 juta. Ya. Jadi harga jual 10 anak itu 1.300.000. Harga jual per baju 1.300.000 dibagi 10. Jadi 130. Jadi harga satu baju itu adalah 130. Itu untuk menentukan harga biaya plus. Sedangkan harga markup, pedagang membeli barang dari supplier, kemudian dijual kembali dengan menambahkan markup harga. Keuntungan yang diperoleh pedagang berasal dari sebagian markup tersebut. Rumusnya, harga jual sama dengan harga beli ditambah markup. Misalnya, Anda berjualan jam tangan, membeli dari supplier seharga 500.000 dengan merek markup sebesar 10.000. Maka harga jual jam tangan tersebut adalah 600.000. Markup itu adalah keuntungan yang ingin Anda dapatkan. Yang C adalah harga break even. Ini kalau bahasa kita adalah harga pakpok, ya. Ini udah menentukan harga, udah mungkin tidak untung tidak rugi, daripada rugi lebih baik ya kembali modal, itu dia ya. Perusahaan dikatakan break even jika penerimaan sama dengan biaya yang telah dikeluarkan. Penjualan pada periode berikutnya adalah keuntungan. Jadi jika penjualan daripada perusahaan berada di bawah titik break even, maka perusahaan adalah merugi. Yang B, masih strategi penentuan harga bisnis ya. Yang kedua, menentukan harga berdasarkan harga kompetitor. Strategi penetapan harga yang ini cocoknya digunakan untuk produk yang standar dengan kondisi pasar, di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan atau oligopoli. Cara menentukan harga jual dilakukan dengan melihat harga kompetitor sebagai referensi. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan permintaan. Demand based pricing. Penetapan harga jual ini berdasarkan persepsi konsumen terhadap value yang diterima. Prinsip quantity dan sensitivitas harga. Mintalah kepada konsumen untuk memberikan pernyataan berkaitan dengan kualitas produk Anda, di mana konsumen merasa harga terlalu mahal, merasa murah, dan merasa terlalu murah. C. Analisis BEP. BEP ini break even point dalam bisnis daring ya. Break even point artinya suatu teknik analisis untuk